di Kobakma namanya kejadian itu. Kobakma. Iya. Jadi kalau menyelesaikan Papua itu, mari kita selesaikan saja. To forget and to forgive, Pak. Anda pelaku sekaligus korban. Kita juga begitu. Melakukan pelanggaran, korban juga kami. Ya, jadi jangan menuntut Anda yang benar, tidak. Sekarang kok di luar, itu kan Pak, oh yang melanggar TNI, melanggar TNI. Korban tuanya GAM. Wah, atau POPM. Padahal gerombolan juga melanggar. Melakukan, Pak. Mereka menyerang satu kampung dekat Wamena, 42 pendatang dihabisi, Pak. Tahun 2001, saya Komnas HAM masuk ke sana, memeriksa itu. Anak laki-laki umur 4 tahun, tembus, Pak, panah dari sudut kiri, tusuk kanan. Nah, kalau gitu ya oke lah, mari kita saja lah. To forget and to forgive lah gitu ya. Baik. Nah, kembali ke persoalan Pak Ismail tadi, Pak keluar, tersandarlah camat, Pak. Nah, tapi yang Banjarra ini bukan Martin tadi. Ini yang membantu kami mengeluarkan ini, Pak. Yang dibawa sampai ke PNG, dibantu sampai keluar. Nah, ngambil ini sudah sandera sudah dapat, kita pulang. Sandera naik helikopter, saya pulang naik helikopter 4 orang, Pak. Yaitu Matias Tabu yang gerombolan tadi yang ikut membantu mengeluarkan ini, Pak. Saya, Pak Jeki Anwar sama Pak Arifudin. Pak Jeki Anwar ini siapa, Pak? Dia itu adalah Komandan Kopassus yang ikut mengambil Pak Ismail. Itu dia tugas di Irian dari tugas penugasan ke Irian, bukan bersama Bapak ya? Ya. Bersama Bapak tugasnya. Iya. Membantu Bapak berarti. Iya. Dialah yang juga melepaskan menurunkan Martin Tabu di Waris, Pak. Setelah saya sekolah ke Amerika, saya bilang sama Jack, kamu jangan mau terburu-buru untuk cari pangkat, jangan. Saya bilang, hubungi dia baik-baik. Betul dapat, Pak. Setelah 6 bulan baru dia orang itu turun. Betul. Jadi setelah Bapak ke Amerika, gerombolan itu turun. Martin Tabu. Secara keseluruhan. Iya, turun ya. Nah, mengenai tadi yang kembali ke masalah tadi, Camat Waris ini, Pak. Itu yang mengambilkan tuh ke PNG, Pak, di perbatasan itu adalah Matias Tabu, Pak. Jadi gerombolan itu membantu Bapak? Iya. Pak Matias Tabu membantu Bapak? Membantu saya, Pak. Bagaimana bisa, Pak? Nah, itu dia saya bilang operation di Uda tadi, Pak. Sasaran itu kan cipta rasa karsa. Bagaimana menembak dia punya cipta rasa dan karsa, Pak. Bukan menembak orangnya. Bukan menembak orang. Dengan sugesti, Pak ya. Nah, sugesti pakai, ini mau saya ceritakan. Waktu Camat Waris kita ambil, Pak. Ya, sudah kita naik ke helikopter, naik 2. 1 naik pakai yang dibawa Sandra, Pak ya. Ada 6 orang rumah Camat Waris. Nah, yang 1 lagi saya, Matias Tabu, Pak Jeki sama 1 Purwa Arifudin namanya. Yang saya ceritakan tuh kebetulan Pak, helikopter tuh mesinnya pecah 1. Terpaksa darurat, Pak, ya kan? Karena masih bisa terbang lah, tapi kalau muatan penuh nggak bisa. Sehingga kami turun, pilot bawa pergi, Pak. Nah, waktu pilot pergi, kami tinggal di hutan berempat. Hari hujan, Pak. Itu kelihatannya Matias Tabu ini gelisah, Pak. Saya tahu, ini pasti takut dibunuh. Dia dihantui cerita-cerita yang lalu, Pak. Ya, ada kawan-kawannya sudah menyerah, dibawa ke hutan dibunuh, pasti. Itu saya panggil, Pak. Saya kasih pistol saya. Sebentar, Bapak kasih pistol? Saya kasih pistol, ada pelurunya. Ke gerombolan itu? Iya. Bapak nggak takut ditembak? Ini namanya operasi di Uda, Pak. Itu kan saya yang saya katakan tadi, mensugesti pikirannya. Resikonya besar, Pak. Salah satu perwira ikut tadi yang Pak Hasim Mangga, itu keperanjat, Pak. Waktu Bapak serahkan pistol itu? Iya. Setelah pulang di airport, dia bilang, yang paling gila saya lihat Bang Udin lah. Kenapa? Masa gerombol pakai pistol? Bapak udah takut dia nembak Bapak? Itu resiko, Pak, sudah. Tapi saya yakin betul, ya, ini operasi yang nama itu mensugesti pikiran. Dalam operasi di Uda itu, Pak. Ya, mensugesti orang. Saya, udahlah, bagaimana? Dia kaget juga, Pak. Baru dia cerah. Tapi saya siap juga, Pak. Saya hitung kalau dia mau nembak saya, dia perlu waktu 7 detik. Kalau Bapak?
Kalau dia mau nembak saya, Ya kalau Bapak senjata saya sini. sudah siap. Sudah siap. Saya gini. Berapa detik Bapak Kira-kira siap? 2 detik. Oh, berarti masih ada selisih 5 Iya. detik. Lebih cepat Bapak. Iya, peluru sudah saya isi ke kamar kan. Itu. Sebelumnya kita bermalam di tempat gerombolan itu, Pak. Itu tegang juga, Pak. Ya. Bapak bayangkan kita hanya 4 orang, bermalam di tempat gerombolan ada 60 orang. Bawa gerombolan juga. Iya, Bapak kasih pistol juga. iya. Itu apa? Saya tembak juga, dia punya sugesti, Pak. Waktu malam kita ada tidur rebah, hari hujan kan, Pak. Si Matius Tabu ini bajunya basah, kuyup, kedinginan kelihatan. Saya lihat Kapten Simbaga bawa kelambu lapangan yang besar tuh, Pak. Sim, kasihkan dong kelambumu ke Matias. Oh iya, Pak. Itu kan menembak sugestinya. Menembak sugesti. Iya. Ini operasi ini memang aneh, Pak. Dalam buku ini kata sambutannya oleh seorang psikolog. Namanya Ibu Lia namanya. Ibu Lia. Tempatnya di Sleman. Dia yang saya minta Buat pengantar. bukan pengantar, membahas. Membahas tentang itu, buku ini. ya. Apa kata beliau, Pak? Nah, itu diceritakannya di situ bahwa memang ada tipe orang, tipe 1, tipe 2 gitu ya, menurut seorang psikolog. Tipe 1 orang yang tanpa sadar ngambil tindakan secepat kilat tanpa disadari. Ada tipe gitu, ada tipe 2 ya biasa, Pak, ya berpikir dulu lambat. Nah, mungkin tipe 1 ini yang dimaksud yang saya lakukan itu. Ya, Pak. Ya saya juga nggak sadar, Pak, nggak tahu kan. Luar biasa, padahal resikonya sangat besar, Pak. Ya. Nah, akhirnya sudah Sandra sudah terambil, serahkan ke Panglima, sini ada fotonya. Ya, Panglima. Nah, Sandra yang ketiga, Pak, ini agak unik, Pak. Yang disandra oleh kelompok, bukan kelompok Martin Tabu, Pak. Dia yang bantu kita menyelesaikan, Pak. Kelompok lain lagi disandra oleh kelompok Wamena, Pak. Perusahaan kayu namanya Hanurata, Pak. Itu Hanurata. kepunyaan anaknya Pak Harto. Nah, tersandra 23 orang, 3 diantaranya wanita, Pak. Disandera juga oleh kelompok Wamena. Nah, ini karena mereka bawa ke PNJ, kami tidak bisa melakukan operasi di Yuda. Kami untuk satu tim melakukan operasi raid, operasi tempur ke dalam. Bapak posisinya sebagai apa saat itu? Saya itu pengendali operasi ini. Pengendali operasi. Ya, ini pun, Pak, tidak saya perintahkan, tidak saya beritahu Panglima. Karena sudah ditantang saya oleh komandan lapangan itu, Pak. Pak, ini ya atau tidak? Ya. Mohon maaf, saat itu Bapak pangkatnya masih sama Kolonel. Sudah kolonel. Kolonel, Pak. Kolonel. Kolonel. Jabatannya apa? Asop. Masih Asob juga. Ya, terus dijabatkan sebagai komandan Korem, ditunjuk sebagai komando operasi pemberantasan Sandra ini. Nah, tersusun ini, Pak, yang uniknya di dalam itu ada satu orang Tionghoa tadi, Pak Franz Leo, sama si Matius Tabu. Bekerja sama. Iya, ikut dalam tim itu, ya, tentara tapi tidak punya NRP lah kalau Pak, ya. Masuk ke dalam, Pak. Bahkan yang menembak pengawal Sandra itu si Matius ini, kawannya, melawan. Statusnya Pak Matius saat itu apa? Iya, bekas gerombolan. Bekas gerombolan. Yang menyandra kita, membunuh pilot kita, tapi karena operasi Sandiuda tadi bisa ngikut kita, Pak. Beliau sudah turun saat itu. Bapak Turun, itu sudah sudah. turun. Jadi, Berarti sudah NKRI. Ya, sudah. Dan Tidak ikut aneh. dalam tim Bapak. Tidak resmi, Pak. Tidak resmi. Tidak resmi, mencair saja begitu, dia ikut. Nah, kalau Franz Leo ini dari mula, Pak, ya kan. Nah, 2 ini ikut dalam tim itu, ya, masuk ke PNJ. Bapak akhirnya nggak melihat mata sipit, pakai akal. Pak Franz Leo dipersenjatai juga. Persenjatai, Pak. Matius juga persenjatai. Luar biasa. Itu, jadi agak memang unik kata operasi ini ya. Tapi ya udahlah, itulah keadaan. Tapi akhirnya bisa kita selamatkan semua, Pak. Jadi operasi ini tanpa tes darah pun keluar, tanpa sebutir peluru pun yang keluar, Pak. Tidak ada satu butir. Sandra selamat, gerombolan pun tidak kita apa-apakan, Pak. Gerombolan juga selamat. Ya selamat dan tidak ambil hukum, Pak. Mereka juga turun dengan rela ya, Pak. Ya, nah, akhirnya yang Martin Tabu pimpinannya, Pak, pusat minta mula-mula dibunuh, Pak. Oh. Ya, saya bilang kita akan ya. Akhirnya dibawa ke Jakarta, Pak. Nah, Jakarta dicairkan, dia bekerja di satu perusahaan perumahan, Pak. Kawin sama orang sini, punya anak 2 kembar.
tapi kemudian meninggal dia karena paru-paru. Pak. Oh, meninggal secara wajar, Pak. Ya, Secara adiknya si normal. Matius itu tinggal di kampungnya, meninggal ke tahun 45 tahun lalu meninggal. Nah sekarang yang tersandra barusan meninggal kira-kira berapa bulan yang lalu 1 orang. Yang tersandra, yang menyandra juga baru kayak 2 bulan yang lalu. Tinggallah saya dengan Pak Jeki dengan Pak Anwar. Jadi proses penyanderaan itu yang tersandera dan yang menyandera rata-rata sudah meninggal, Pak ya? Ya, yang tersandra meninggal, yang menyandra belum meninggal. Hanya penyelamatnya Bapak Ya. dengan Pak Jaki Anwar Ya, yang masih. kecuali Frans Leo Pak. Frans Leo sudah ada? Masih ada. dia. Masih ada juga. ada. Nah ini Masih berkomunikasi, Pak? masih Pak. Dia baru pulang dari Yerusalem dibawa anaknya ziarah. Nah saya melalui forum ini ya, ada satu permintaan saya Pak. Orang-orang yang saya tulis dalam buku ini, kecuali saya, ya, yang tersandra, membebaskan sandra, tolong beli penghargaan Pak, ya kan? Penghargaan apalah, ya. Kenapa? Waktu ini sudah permintaannya sudah kirim 5 bulan yang lalu Pak, ya, ke Panglima TNI, asisten personelnya, Kasat, asisten personelnya, Pak Prabowo, ya, sudah dikirim. Pak Menteri Pertahanan. Ya, Menteri Pertahanan, saya mintakan Pak ya. Yang baru respon dari Pak Prabowo Pak. Pak Prabowo. Dia sudah over ke stafnya, saya disuruh datang ke staf, saya datang, stafnya bilang, Pak Sofri jangan khawatir, pembebasan sandera di Filipina saja, orang Filipina ikut kita hargain Pak. Apalagi ini. Tapi udah 5 bulan Pak. Sampai sekarang belum ada Pak. Mungkin masih dalam proses loh, Pak. Mungkin Pak, mudah-mudahan lah ya. Tapi tolonglah kalau bisa ini perhatikan. Terutama yang 2 nih Pak. Orang Cina nih Pak. Bawa AK dia bayangkan Pak. Dia hampir 5 tahun ikut di Kodam Pak. Matius Tabu bekas gerombolan. Ini udah meninggal 3, anak-anaknya ada ya. Ikut raid ke PNJ Pak. Ini kan bagaimana bisa ini terjadi Pak. Nah melalui forum ini kami harapkan pimpinan-pimpinan kita kalau bisa tolong dihargai mereka ini. Daftar nama sudah saya beri Pak. Oh Pak, bersurat resmi. Iya. Nama saya tidak masukkan. Dan bukan saya sombong, saya udahlah. Kalau bisa mereka ini, apa cari kertas saja. Ya kan. Si Fran tuh kalau dipanggil ceritanya bukan main Pak. Dia juga membebaskan sandera seorang konsultan PU Pak. Ya. Pak Frans. Iya, dia membebaskan juga dia. Dia pernah menurunkan kasatnya OPM dengan menjaminkan anaknya ke OPM dulu, masukkan anaknya ke OPM. Ini jaminan saya kalau kamu tuh dibunuh, bunuh anak saya. Dibawa turun, Pak. Apa motivasinya Pak Frans sampai seberani itu? Itulah Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, sudah terlanjur basah saya Pak. Luar biasa. Betul Pak. Dan beliau masih hidup ya? Pak Frans Leo ya, masih hidup. Betul lah. Apa dia mata sipit Pak, bayangkan. Ya, itu yang saya anunya. Ya, sekarang masih bisa kalau saya telepon pasti nyaut Pak. Pastinya. Iya, baru pulang dia. Udahlah Pak Samsudin, kalau tidak ada jawaban udah nggak usah lah, diam saja kita. Ya luar biasa Pak. Itulah. Pak, berhubung dengan buku Memburu Cipta Rasa dan Karsa ini, apa ada metode-metode yang tidak biasa yang Bapak lakukan untuk melancarkan operasi memang Sandiuda tersebut? Dalam operasi Sandiuda sampai sekarang itu semua anomali Pak, atau inovasi dari operasi biasa. Ya kan? Apa inovasinya, apa anomalinya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Dalam operasi biasa kan ada 3 hal yang dianalisis Pak. Semuanya terukur, berdimensi, dan juga bisa diukur lah gitu ya. Kalau Sandiuda bagaimana mengukur cipta rasa dan karsa? Maya tidak berdimensi dan sifatnya itu entah berantah gitu. Nah di situ kita waktu operasi ini saya jalankan, saya gabung itu dengan operasi Sandiuda ya, dengan modus operasi Sandiuda dengan modus operasi intel penggalangan clandestine. Lalu saya mainkan juga Psywar, ya, saya mainkan juga itu teritorial Pak, ya. Nah ini saya kemas dalam nama itu network planning Pak. Dalam network planning ketiga itu bersamaan simultan. Ya. Ini angan-angan saja pada bisa ditulis itu.
Ya, dalam nggak ada teorinya itu. Nggak ada teorinya Pak, timbul saja gitu ya. Ini 3 operasi harus saya jadikan satu network. Nah, itulah perjalanan sehingga harus Pak, harus hubungan satu sama satu Pak, tidak bisa itu. Nah, waktu saya ditanya staf saya sampaikan, mereka tuh nggak ngerti Pak ya. Karena tiap operasi yang mau dijalankan disampaikan kepada staf Pak ya. Mereka nggak ngerti. Bahkan ada yang tanya waktu itu, Pak Samsuri dapat dari mana ini? Saya bilang dari Kopassus, dari Fort Cijantung, gitu. Pak Yono yang bawa. Bapak berapa kali belajar itu? Ya? Berapa lama belajar itu dan bisa menerapkan? Begini Pak, itu hanya sepintas disampaikan Pak Yosiono ya. Terus beberapa orang kami, Pak Sio Santoso, Pak Edi Sudrajat, Pak orang bergerak, kita ke Batu Jajar, kita rumuskan ini sebagai satu petunjuk gitu Pak. Tapi belum lengkap Pak. Waktu itu belum ada kalau seperti operasi pembebasan sandera di Filipina itu sudah teratur Pak. Ada koordinasi antar negara Pak ya, Indonesia, Malaysia, Filipina. Pasukan khusus dekatkan ya kan. Itu enggak ada Pak. Bebas, terjun bebas saja. Apa yang teringat saja gitulah. Padahal resikonya nyawa Bapak sendiri ya. Ya saya kira resiko cukup besar lah ya. Cukup berapa kali saya masuk ke pedalaman bisa nginap. Ya apalagi perundingan pertama tadi itu. Kalau sekarang no. Waktunya udah berbeda Pak ya. Bukan no, ingin pikir dulu gitu ya. Boleh. Nah, cuman pesan saya ya, cobalah jangan ambil keputusan dalam keadaan emosi. Jangan ambil keputusan dalam keadaan emosi. Waktu Sandra Malaysia tuh udah keluar Pak, itu Panglima dilaporin oleh pelaksana operasi kan. Siapa beritakan operasi ini? Ya ini kami tidak tahu Pak, tapi Pak Samsudin memberitakan buat tim ini setuju kami masuk. Jadi, akhirnya korbannya siapa Pak? Pembebasan Sandera Malaysia itu 3 Pak. Siapa aja? Gerobalan 1, Pangdam, Kasdam, dipetot dari Papua. Bapak? Dengan Pangdam? Kalau Bapak juga dipetot? Dipetot Pak. Betul, tidak pernah terjadi Pangdam dan Kasdam diganti bersamaan. Pesawat kita pulang Pak. Udahlah Pak Sid. Dipetot dari Papua. Dianggurkan saya di Markas Angkatan Darat 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu saya dengar dalam buku ini Bapak ditawari jadi gubernur Kalimantan ya Pak. Ya? Dan Bapak menolak. Betul Pak, betul. Ini bukan bohong Pak. Jadi gubernurnya meninggal, ya meninggal. Datang asisten personal Kasat Pak Suyudiman namanya. Suyudiman. Datang ke untuk menghormati gubernur yang meninggal. Dia tanya saya, kamu mau nggak jadi gubernur? Ini yang tanya Kasat Pak Rudidi. Pak, saya lebih senang kalau Pak carikan saya jabatan bintang 2. Jadi gubernur nggak mau Pak? Nggak mau, bintang 2 saya mau. Bintang 2 ya, mau? Nah itu dikirim ke Pusdef itu. Padahal sekarang rebutan loh Pak jadi gubernur. Waktu itu tuh dia bilang, ini Din kamu gila, orang rebutan kamu nolak. Enggak Pak. Kenapa enggak mau Pak? Gimana ya, enggak. Di samping ada masalah, waktu itu 2 gubernur mengalami persoalan kejiwaan Pak. Gubernur Kalsel yang meninggal, itu pagi-pagi dia masih sehat Pak. Ditelepon oleh Sekda Lobang, ya, dia gubernurnya gagal dalam menyiapkan transmigrasi. Orangnya perasa Pak. Jam 8 pagi dia telepon saya, Pak Samsudin saya mau istirahat dulu, saya mau ke kampung gitu ya. Oh Pak silakan Pak. Ya. Jam 4 sore dapat telepon dia meninggal. Innalillahi. Stres, ditekan sama atas tuh. Jadi Bapak enggak mau juga nggak pulang mau, sama Bapak, makanya menolak. Di samping itu memang saya nggak mau Pak. Nggak mau saya waktu Pak Beni nanya saya bilang Pak, saya mau pensiun dalam seragam Angkatan Darat, bukan dalam seragam safari. Tapi Pak Beni udah terlanjur saya tantangani Din. Itu yang saya betul-betul di samping respect begitu tinggi kepada Pak Beni ya, saya kecewa. Itu. Ditugaskan jadi anggota dewan kecewa. Iya kecewa saya Pak. Luar biasa Pak. Ya itulah. Jadi matanya sampai sekarang kalau ngomong saya di emosi Pak.
Memang ceritanya penuh emosi, Pak. Penuh emosi ya. Bapak, saya baca buku ini seperti yang tadi saya sampaikan. Dalam buku ini tentu tadi selain beberapa penyanderaan ya, 3 penyanderaan itu ya. Ini kan situasinya berada di Papua ya. Iya. Bapak tahu situasi Papua sekarang ya. Menurut Bapak apakah operasi Sandi Yuda atau memburu Cipta Rasa dan Karsa ini bisa diterapkan? Bisa, Pak. Saya yakin bisa diterapkan ya. Caranya seperti yang saya katakan tadi itu, Pak ya, itu harus ada kontak dulu. Seperti yang terjadi di mana, Pak ya, di Aceh. Kan pernah ada beberapa wartawan TV di Sandra. Betul. Lama kan? Betul. Terjadilah Stockholm Syndrome. Lalu ada, kalau tidak sakit Pak bekas Gubernur DKI Pak Sutioso, ya dia membuat seperti itu, Pak. Dia bisa kontak dengan gerombolan GAM waktu itu. Nah ini juga begitu, harus ada kontak. Saya waktu menyampaikan ini, wartawan tanya saya, dia tanya, Bapak waktu meluncurkan buku ini Pak Prabowo ada, memang dia datang, Pak. Ada minta saran tidak, ya memang tidak dihubungi, Pak ya. Bagaimana menurut pendapat? Saya bilang situasinya beda. Saya sudah dapat kontak sebelum Sandra terjadi, sudah ada komunikasi gitu ya. Kok Prabowo lain? Apalagi Pak Prabowo itu menantu presiden bintang 2. Kalau terjadi apa dia bagaimana? Oh, betul. Jadi tidak bisa. Tapi itu bisa, Pak, asal ada keberanian. Cari kontak dulu. Bisa melalui kontak orang ketiga, misionaris, Pak. Ya, Pak, atau tokoh apa, kontak aja dulu. Jangan mudah tergiur, wah ini kesempatan bunuh. Ini terjadi, Pak. Ya, sudah tangan kita, mungkin terpikir mungkin dapat pangkat jabatan, dibunuh. Berkali-kali terjadi ini. Jangan gitu lagi. Ya kan? Nah, operasi Yuda ini memang menurut kematangan jiwa lah. Ya. Saya kira masih bisa dijalankan. Masih bisa dijalankan, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini sampulnya ini ada senapan, ini ada topi, ini ada ceritanya nggak, Pak? Ada, Pak, itu, Pak. Ini senapan asli, yang asli. Inilah yang waktu Martin Tabu sudah ada di Jayapura, ya dia sudah turun, ya kan. Tapi dia takut mau dia apa-apakan. Dia bilang, Pak Samsudin, jangan tipu-tipu saya. Saya ditahan begini lama, kalau mau bunuh saya sekarang. Itu Bapak bawa senjata pendek yang sering bawa ke hutan. Ini? Ya, ini. Tembak saya sekarang. Ini punya Bapak ini? Iya. Ini saya bawa dari Vietnam. Dari Vietnam? Waktu itu ke Vietnam. Di sana senjata kayak tongkat, Pak. Banyak ya sekali, saya Pak. Bawa ini, bawa pistol Colt. Tapi saya sudah serahkan ke Kodam tidak Jaya. Sama Bapak lagi? Sudah enggak, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini sempat saya pegang 47 tahun, Pak. 47 tahun? 40 tahun. Itu saya bawa. Bagaimana rasanya berpisah, Pak? Itu dia, Pak. Saya betul terang saya cium, Pak. Betul. Aduh, sedih saya gitu. 47 tahun. Selama saya operasi komandan saya bawa. Nah, Martin Tabu suruh nembak ini. Kenapa, Pak? Bapak saya jamin. Jangan tipu-tipu lah. Ya, banyak kawan-kawan saya sudah menyerah, hilang kemana, Pak? Nah, ceritakan salah satu itu, ya, yang dibunuh secara sadis itu. Sekarang Bapak tembak sudah dengan ini. Nah, ini senjatanya dapat saya dari Vietnam dari seorang anggota Baret Merah, Green Beret-nya Amerika, Green Pak. Beret-nya Amerika. Ya, saya minta lagi. Enggak, jangan, ambil. Dikasih. Iya, Pak. Rupanya dia pernah ke Surabaya, Pak. Ingin makan sambal bajak. Keren Baret, Pak. Dan berkomunikasi dengan ya, karena kita dekat. Karena dekat. Siapa? Dia keturunan Belanda. Bisa sedikit-dikit bahasa Indonesia. Bikin bajak, kan, sambal bajak. Ini dari Vietnam. Luar biasa sekali, Pak. Cerita Bapak sangat menginspirasi kami dan saya yakin akan menginspirasi sahabat Kartika Podcast. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan, yang Bapak ceritakan dalam buku ini ya, Memburu Cipta Rasa dan Karsa ini bisa bermanfaat untuk generasi penerus bangsa, khususnya kami, Pak, generasi muda TNI. Dan kami mendoakan supaya Bapak sehat selalu. Terima kasih, amin. Ya, Terima kasih. kuncinya tadi saya sudah tahu. Iya. Tidak boleh stres.
Ya, bermusik dan rutin berolahraga. ya itu Ya, Pak. semoga Bapak sehat selalu Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan yang melihat acara ini kalau ada kritik silakan Pak, saya akan terima. Ya. Luar biasa Pak. Saksi-saksi ada masih hidup, Frans Leo masih hidup, Jaki masih hidup. Nanti kira saya mengada-ngada membohong, tapi saya masih hidup. Masih hidup. Cuman ya, saya ulangi kembali pesan saya Pak. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Dan sekali lagi, jangan melanggar perintah Panglima. Jangan melanggar perintah atasan. Itu. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa bincang-bincang kali ini dengan Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu bersama keluarga tersayang. Terima kasih. Demikian sahabat Kartika Podcast, bincang-bincang kita dengan Maijen Purnawirawan TNI Samsudin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI AD selalu di hati rakyat.